Halo, baku dapat ledeng beta, Kristina Anwar Mase, di katong punya siniar Kewang Bahasa. Di sini beta sudah didatangkan oleh narasumber dari Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku, Bapak Sahril SSMPD. Bapak, halo, apa kabar Bapak? Ya, kabar baik Pela Bahasa. Ya, kabar untuk baik teman-teman Pela Bahasa. pemirsa senior Ya, Kewang Bahasa ini. Bapak ini mau bicara tentang Kewang Bahasa. Sebenarnya Kewang Bahasa ini artinya atau dalam pengertiannya itu seperti apa, Bapak? Ya, kita mengambil nama ini dari istilah yang ada di masyarakat Maluku, yaitu kata kewang. Kewang itu mempunyai suatu makna yang sangat tinggi, artinya yaitu orang atau petugas yang menjaga, memelihara budaya, tradisi, walaupun pada secara harfiahnya menjaga hutan, Menjaga hutan. melindungi habitat di hutan. Iya. Jadi kita mengambil istilah itu, kita lekatkan pada kata bahasa. Jadi kewang ini jadi mengacu kepada bagaimana kita harus memelihara bahasa. Apakah itu bahasa daerah kita sebagai bahasa ibu, kemudian yang utama juga bahasa negara kita, jadi bahasa Indonesia. Kita harus menjaganya, memupuknya, dan melestarikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau di Maluku ini kan banyak sekali bahasa daerah kan, jadi mungkin Kewang salah satu ini melestarikan bahasa-bahasa daerah. Ya, saya kira kita di Maluku kan cukup terkenal juga sebagai provinsi jumlah keempat setelah Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Jadi kita berkewajiban sebenarnya untuk menjaga bahasa itu. Nah, salah satu sarana yang bisa kita pakai adalah melalui siniar atau bahasa Inggrisnya podcast yang kita namakan dengan Kewang Bahasa. Kewang Bahasa ini yang memang dibina di bawah Kantor Bahasa Provinsi Maluku, yang kebetulan akan berkelanjutan untuk menyiarkan berkaitan dengan bahasa dan sastra. Apakah itu bahasa dan sastra Indonesia, juga bahasa dan sastra daerah yang ada di Maluku, yang digawangi oleh orang-orang dari Kantor Bahasa Provinsi Maluku seperti Kristina ini. Menarik ya, Kewang Bahasa dengan pengertiannya juga itu menjaga hutan ya. Di sini juga Kewang Bahasa itu pasti mengangkat atau berkolaborasi pasti dengan bergabung dengan komunitas-komunitas atau kumpulan-kumpulan anak muda yang mungkin berkembang dengan berbagai talenta, dengan berbagai bahasa yang mereka bicarakan. Mungkin anak muda sekarang ini kan pasti bahasa-bahasa gaul juga banyak mereka konsumsi dalam pergaulan mereka. Tetapi dengan adanya Kewang Bahasa, saya yakin pasti ya bisa merangkul semua anak muda untuk tidak lupa dialek-dialek. Ya, jadi sebenarnya ide awal terbentuknya Kewang Bahasa ini adalah sebagai wadah atau sarana bagi komunitas, bagi penggiat literasi, juga bagi anak generasi muda yang berkaitan dengan pengembangan dan pembinaan bahasa, khususnya bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di Provinsi Maluku. Jadi bagi komunitas atau yang lain-lainnya silakan datang kemari, kita berbincang-bincang berkaitan dengan pemeliharaan dan pelindungan bahasa. Sudah diundang ini teman-teman komunitas dan juga teman-teman sanggar yang ada di Provinsi Maluku. Pokoknya nanti Kewang Bahasa akan mengundang teman-teman yang ada ke Bapak Kewang. Kewang Bahasa ini diresmikan pada Hari Ibu, pada Hari Bahasa Ibu Internasional. Ya, kita akan kebetulan bulan ini kita peringati sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional yang jatuh sebenarnya tepat pada tanggal 21 Februari kemarin. Jadi
kita mengambil inisiatif meresmikan Kewang Bahasa, Kantor Bahasa Provinsi Maluku ini tepat pada saat peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional. Pada tanggal 21 Februari Kewang Bahasa diresmikan ya Bapak? Ya, betul. Ya. Oke Bapak, mantap. Kalau Bapak sendiri nih, apa pesan dan kesan yang Bapak mau bilang untuk Kewang Bahasa? Kewang Bahasa ini saya kira ada sebuah yang perlu kita patuhi, bahwa saya punya moto begini: hadir dan mengalir, titik dan cakrawala itu sama. Jadi kita jangan hadir saja, tetapi harus mengalir. Mengalir, iya. Nah, itu maksudnya. Jadi sesuatu yang bisa kita perbuat untuk bangsa ini, ya khususnya, lebih khusus lagi di Provinsi Maluku. Saya kira itu. Oke, Bapak. Berarti salah satu program dari Kantor Bahasa Provinsi Maluku, Kewang Bahasa ini juga akan meningkatkan minat para literasi dan juga para penulis atau para penyair untuk mau bergabung nih bersama-sama kita dalam memperkembangkan. Ya, siap. Memang salah satu memang tugas kami itu ya untuk mengembangkan dan membina ya bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Kita juga berkaitan dengan literasi ya, seperti saat ini kan sedang berlangsung di Kantor Bahasa Provinsi Maluku itu ada namanya kelas literasi, yang dibagi 3 kelas, yaitu ada kelas menulis puisi, kelas menulis cerita, dan kelas menulis esai yang kita laksanakan setiap hari Sabtu. Ini salah satu bentuk bagaimana kita membina supaya kita itu bisa menumbuhkan literat kita di dalam kehidupan kita, khususnya di Provinsi Maluku. Oke Bapak, siap. Berarti banyak sekali program atau berencana yang dilakukan dari Kantor Bahasa Provinsi Maluku sendiri untuk perkembangan literasi, baik anak usia dini maupun mereka yang ya pengen menulis atau apapun. Ya, sebenarnya kan begini, bahasa itu kan untuk semua manusia, untuk lintas semua orang menggunakan bahasa, semua kehidupan ini menggunakan bahasa. Jadi Kantor Bahasa Provinsi Maluku melalui Kewang Bahasa ini ya, senior Kewang Bahasa ini selalu mengajak dan membina mulai dari anak, katakanlah anak usia dini PAUD sampai ke orang dewasa. Jadi tetapi kalau berkaitan dengan sasaran kami memang untuk tahun-tahun berikutnya dan juga tahun ini, kalau penumbuhan untuk bahasa daerah itu memang kami mencari menyasari penutur muda. Jadi penutur muda itu kita tumbuhkan, karena yang sangat rentan itu sekarang kan anak muda, seperti yang Christine katakan tadi, bahwa anak muda itu sudah lebih sering menggunakan bahasa alay, bahasa gaul dan sebagainya, atau bahasa asing, sehingga tidak cinta lagi bahasa daerah. Begitu juga bahasa Indonesianya yang sudah kadang-kadang tidak sesuai dengan kaidah yang benarnya. Ini persoalan kita. Jadi kami berharap hadirnya Kewang Bahasa ini juga sebagai wujud salah satu pembelajaran dalam hal bahasa dan sastra Indonesia, juga sebagai wadah untuk bagaimana pelindungan bahasa dan sastra daerah yang ada di Provinsi Maluku. Saya kira itu. Iya Bapak. Yang terakhir nih, yang paling terakhir Bapak, satu kalimat buat Kewang Bahasa sendiri apa Bapak? Ya, satu kalimat, Kewang Bahasa harus terus maju. Terus maju. Kewang Bahasa terus maju. Bapak, terima kasih banyak sudah mau duduk bersama-sama di rumah Kewang Bahasa dengan teman-teman Pela Bahasa ya Bapak ya. Mungkin nanti kita undang lain kali lagi Bapak. Baik. Danke Bapak. Danke. Dadah.